Hallelujah. We're gonna praise you, God, forever. Hallelujah. Shigidegera malalada yara malalada yara malalalala. Shigidegera metegera nanara maso kera nanara yara mase. Shanarana yarana oramataka yara mashanana maso. Hallelujah. We love you, Lord. We love you, God. Haleluya, Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang baik dan setia di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang selalu ada di dalam segala jejak langkah kami di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus menopang kaki kami ketika kami goyah. Engkau Allah yang terus memberikan kekuatan. Engkau Allah juga yang terus memberikan kemurahan. Sehingga kami terus mengalami dari waktu ke waktu kasih setia Tuhan. Dan sepanjang perjalanan kami dari sejak kami muda, kami mau terus mengasihi Engkau. Kami mau terus memberikan hati kami. Kami mau terus menyembah Tuhan dan melayani Tuhan sepanjang masa di dalam rumah-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang mengubah setiap atmosfer, suasana di mana kami berada. Kami tahu kami ada dalam satu hadirat Tuhan. Kami ada dalam satu rumah Allah. Sekalipun secara fisik bisa berbeda-beda rumah, tapi di dalam hadirat Tuhan, kami semua dalam satu rumah bait Allah. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang terus tinggal di dalam hati kami, dan biarlah kehidupan kami menjadi tempat di mana Allah bertahta dan berdaulat di dalamnya. Kami mengasihi Engkau, Tuhan, berkati dan urapi setiap army of God, setiap orang-orang muda di seluruh Sumatera, menjadi anak-anak muda di tangan pahlawan, menjadi anak muda yang dikasihi Tuhan, menjadi anak-anak muda yang tahu betul kehendak Allah di dalam hidupnya. Sehingga kemanapun kami pergi, kami tahu Allah menyertai kami. Dan setiap kami akan disukai banyak orang, karena ada berkat-berkat ilahi yang menyertai hidup kami. Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak ke dalam tangan-Mu, anak-anak yang dikasihi Allah, anak-anak yang menjadi biji mata Tuhan. Engkau Allah menggantikan setiap nyawa kami dengan nyawa-Mu. Engkau Allah menggantikan setiap hidup kami dengan darah-Mu, Tuhan. Biarlah kami terus ditemukan setia dan taat di dalam firman dan kebenaran-Mu. Sehingga apapun yang kami tabur akan kami tuai suatu hari nanti di dalam kemuliaan Allah. Thank you Tuhan, kami serahkan keluarga kami, papa, mama, orang tua yang kami kasihi, saudara-saudara kami, bahkan teman dan sahabat kami, pekerjaan dan kuliah dan sekolah yang kami sedang bangun. Segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sama-sama diberkati hari ini, boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Halo seluruh Army of God di seluruh Sumatera, sangat bersyukur karena setiap kita masih terus dijagai Tuhan. Dan tentu bukan hanya karena Tuhan menjagai kita, tapi kita secara pribadi pun memilih dan terus memutuskan untuk kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita memilih dan memutuskan hidup kita hanya untuk Tuhan. Oleh karena itu saya sangat menghargai setiap teman-teman yang terus setia dengan ibadah online, setia juga dengan CG online. Kita jangan sampai pudar, jangan sampai kendor hati dan apinya, tapi justru dari waktu ke waktu kita terus menjaga hati dan hidup kita hanya untuk Tuhan. Bukan karena perintah dari pemimpin atau karena arahan dari papa mama, tapi karena kita pribadi mengalami Tuhan dan terus tinggal di dalam pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita menjadi anak-anak muda yang cuma tahu Tuhan, maka kita tidak bisa mengerti apa arti dari kata pengalaman bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, kita akan semakin tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Oleh karena itu jangan mengandalkan pengetahuan saja. Oh iya, aku sering kok ikut dulu ya waktu sekolah, ikut kebaktian, ikut sekolah minggu, aku sering mendengar tentang Tuhan Yesus. Mendengar belum tentu kita sudah mengalami. Tapi kalau mengalami, tentu ada hal-hal tertentu yang cuma kita dan Tuhan yang tahu.
Bahkan orang-orang di sekeliling kita nggak tahu, papa mama kita bahkan juga nggak tahu, saudara-saudara kita juga nggak tahu. Oleh karena itu saya dorong setiap kita untuk bisa terus kuat saat teduhnya, harus dijaga jam-jam saat teduhnya, luangkan waktu untuk bisa bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu satu-satunya cara untuk kita bisa mengalami Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang family's backbone ya. Kalau backbone itu biasanya tentang tulang punggung ya, tulang punggung kita, back pain, sakit punggung. Nah yang hari ini saya pengen bahas adalah bagaimana kita bisa menjadi tulang punggung yang paling kuat dan kokoh bagi keluarga kita, yaitu bagi papa mama, bagi saudara-saudara kita. Tapi ada banyak hal yang memang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, apalagi masa-masa kita pandemi ya. Kita makin sering ketemu dede, kita makin sering ketemu koko, kita makin sering ketemu cici kita. Seringkali kalau saudaraan tapi cewek gitu ya, itu bisa kayak lu harus dengerin gua, enggak lu yang harus dengerin gua, kayak gitu ya. Ngomongnya lebih banyak daripada actionnya kayak gitu ya. Tapi memang gak pukul-pukulan, tapi saling menyakiti dengan kata-kata. Kalau yang pria sama pria justru kebanyakan gak pakai kata-kata, tapi lebih pakai action. Kadang-kadang kalau lagi kesel langsung, udahlah gue gak mau ngomongan sama dia kayak gitu. Apalagi di masa-masa kita bakal sering terus tatap wajah gitu ya, tatap mata, tatap muka. Setiap kali buka mata kita sudah ketemu sama papa mama sama saudara-saudara kita. Karena kita sering di rumah, kuliah juga online, sekolah juga online, work from home juga. Dan kadang-kadang di dalam kondisi keluarga yang terus-terusan sering ketemu, pasti gesekan juga jadi lebih sering terjadi. Konflik jadi lebih sering terjadi. Tapi kita gak boleh takut dengan konflik. Jangan hindari konflik. Tapi justru konflik membuat kita semakin saling menajamkan. Kata firman Tuhan, besi menajam ke besi, manusia menajamkan sesamanya. Dengan ada orang-orang di sekeliling kita, justru kita semakin diasah, makin murni, makin tulus, makin jujur, makin sungguh-sungguh mengasihi. Nah, saya pengen nih bedah beberapa hal, jenis-jenis permasalahan di dalam keluarga, oke? Sering gak teman-teman tuh merasa kayak ada banyak hal di dalam kehidupan kita ini, apalagi barang-barang di rumah itu selalu menjadi pemicu dari kita berantem, gitu ya. Aku saya bawa beberapa alat-alat, barang-barang ya, yang bisa mewakili. Jadi siapa teman-teman yang sering berantem karena gadget? Ya, papa mamaku kok beliin gadget baru buat kokoku. Aku malah dapat gadget bekas dari koko. Katanya, iyalah gadget koko masih lebih bagus. Kamu masih bisa pakai. Kamu kan belum bisa pakai gadget sepenuhnya, belum bisa maksimal, belum bisa pakai. Jadi pakai aja bekas koko kayak gitu ya. Ya, kok aku nih anak paling kecil tapi aku sering dapat bekas dari kokoku atau ciciku. Seringkali koko yang beli baju baru. Aku dikasih baju koko kayak gitu ya. Apalagi kalau gadget, biasanya kalau gadget versi terbaru pasti semua pengen. Wah udah keluaran ini nih yang baru, pengen dong dapet yang baru, pengen dong iPad juga pengen. Padahal gadget udah ada nih, tapi pengen iPad, pengen MacBook, pengen laptop kayak gitu ya. Banyak barang-barang elektronik yang seringkali kita pengen lebih dan lebih lagi. Kenapa Koko boleh dapat laptop, kok aku belum? Aku kan juga sekolah online, tapi harus nebeng laptopnya Koko. Kenapa enggak sendiri-sendiri kayak gitu. Kadang-kadang itu menjadi pemicu. Bahkan kita bisa bilang, aduh kok papa mama lebih sayang Koko sama Cici ya daripada aku. Atau keterbalikannya, kenapa papa mama lebih sayang Dedek ya daripada aku. Oh iyalah aku lebih tua, aku harus ngalah. Apalagi nih kalau yang sudah bisa nyetir ya. Contohnya ini gitu ya. Aku bawa kunci mobil. Siapa teman-teman yang sering punya saudara tuh patungan beli mobil, tapi yang make siapa, yang ngisi bensin siapa? Ya itu. Seringkali kayak, aku udah pakai terus, gak apa-apa lah, kan Koko bisa isi bensin. Terus setiap kali Kokonya nanya, loh, lu udah make, isi bensin dong Dek. Oh iya, lupa tadi. Oh iya, gak bawa duit. Oh iya, ya aku lagi kosong kok. Ya udah Koko aja lah isi gitu ya. Bahkan kadang-kadang kunci aja bisa taruh sembarangan. Setelah taruh sembarangan, Koko nanya sama adiknya, "Dek, lu tadi udah pakai kunci mobil di mana?" "Hah? Waduh, lupa tuh. Taruh mana ya tadi? Coba lu cari sendiri dulu, gue mau kuliah dulu." Kayak gitu ya. Ribut hanya gara-gara gantungan kunci mobil ini. Bisa sampai gak ngomongan 3 hari seminggu. Gitu ya. Terus apalagi? Aku gak tahu teman-teman sering gak berantem gara-gara dompet. Mungkin baju yang lebih sering sharing ya.
Tapi kalau kokoku dulu dompet bisa sharing tuh. Karena merasa kayak ngapain lah boros-boros beli dompet sampai banyak kayak gitu. Ya lebih bagus pakai satu tapi pakainya bareng. Nah ketika sudah tambah dewasa baru masing-masing punya sendiri-sendiri. Tapi waktu masih kecil, masih teen gitu ya, masih usia SMP, SMA, itu masih sharing. Dompet, apalagi cewek ya, biasanya kalau dompet pesta gitu ya, itu kan biasanya bisa sharing ya, kan gak sering-sering, gak tiap hari kita bawa tas pesta lah kayak gitu, dompet-dompet pesta, tas pesta. Kadang-kadang kita minjem, waktu udah minjem rusak, sudahlah. Itu bisa jadi perang dunia ketiga dan keempat loh. Bisa sampai gak ngomongan, kesel-keselan, berantem, saling menyakiti dengan kata-kata. Ya apalagi ya barang-barangnya. Ini biasanya gak tahu sih ya, teman-teman pernah gak ya? Ini aku mencoba mencakup permasalahan di teen maupun di youth. Ya, jadi pernah gak berantem gara-gara sikat gigi? Ya, gak tahu sih teman-teman pernah atau enggak. Tapi kalau aku di rumah sering tuh gara-gara sikat gigi tuh berantem. Kenapa? Kadang tutupnya hilang. Terus kalau ditanya gak ada yang mau ngaku. Siapa nih yang ilangin tutup sikat gigi gue? Ya nggak tahu, bukan gua gitu. Semua bukan. Gitu. Terus siapa? Kan nggak mungkin gua hilangin sendiri kan. Gitu. Nah ada lagi kadang pakai sikat gigi udah sampai rusak banget. Itu nggak mau diganti demi hemat. Gitu ya. Tapi yang ianya gigi rusak gara-gara sikat gigi udah nggak sehat dan ideal, udah nggak fit untuk nyikat gigi. Tapi masih aja dipakai. Kadang-kadang mama, papa pun kadang bisa ngomel karena itu. Mama sih biasanya yang ngomel ya, papa biasanya nggak terlalu. Mama kadang bisa ngomel, ini ya lu sikat gigi udah rusak banget masih lu pakai kayak gitu. Kitanya kadang-kadang merasa nggak terima. Ada lagi, ini siapa nih yang sering pakai odol, terus bukanya itu kadang-kadang buka pencetnya dari bawah. Ini gue kasih lihat odol yang lebih konvensional ya. Mungkin ada sih odol atau sikat gigi yang biasanya udah lebih modern ya. Tapi kalau aku di rumah dengan orang tuaku masih sering pakai karet untuk diikat ujungnya. Dan gara-gara mencet odol itu mencet dari ujung atau mencet dari ujung kepala itu juga bisa jadi keributan loh. Itu juga bisa bikin kesel kayak gitu. Apalagi kadang kalau mama sih ya, mama sama papa kadang bisa ribut juga gara-gara odol. Udah dipakai, udah diikat gini nih, tetep aja pencetnya dari ujung kepala. Dan itu lucu sih ya, kadang-kadang kalau kita pikir-pikirin. Ada lagi, siapa yang sering gara-gara tas berantem kayak gitu ya. Ma, apa beli dong tas itu yang kayak Cece. Loh, kan kamu udah punya, tas kamu masih bagus. Oh, Cece kemarin lo baru beli tas. Cece masa beli tas baru boleh, aku gak boleh. Terus merasa kayak, mama papa lebih pilih kasih lah, lebih sayang Cece daripada aku. Ini mungkin kadang-kadang teen bisa begitu, tapi kadang-kadang kalau udah youth itu lebih kayak, oke lah kita bisa kongsian, kita bisa sharing. Tapi waktu rusak, itu baru jadi sebuah masalah juga ya. Dan ini masalah paling pelik dan paling berat di dalam semua kehidupan keluarga. Duit gitu ya. Duit itu paling sering jadi masalah. Malah bisa jadi sumber masalah nih di keluarga. Kadang-kadang kalau yang masih teen ya, papa mama kok kasih angpaunya aku lebih kecil daripada dia gitu ya. Saudara ya terserah lah mau koko mau dedek bisa aja ya. Kadang-kadang koko dapat lebih gede, dedek dapat lebih kecil karena usianya. Sesuai usia dikasih sama papa. Tapi kadang-kadang koko dapat lebih sedikit, dedek dapat lebih banyak. Kenapa? Karena dedek lebih butuh uang. Nanti suatu hari dia akan pakai. Koko kan udah bisa menghasilkan, udah kerja, dapat angpau lebih sedikit. Dedek kan belum kerja, masih kasih uang jajan, jadi kasih dia nyimpen. Kadang-kadang gara-gara masalah angpau aja, itu bisa ribut. Kenapa Cece dapat lebih gede, aku dapat lebih kecil. Kalau youth, nah ini kalau youth lebih banyak lagi, random ya. Kadang gara-gara duit bisa gak ngomongan sama papa. Kadang-kadang karena duit bisa kayak, aduh aku sendiri aja gak cukup untuk aku. Kenapa orang tuaku minta uang terus? Aku sendiri aja udah gak bisa memenuhi kebutuhanku, aku aja pas-pasan. Tapi papa mama sering kali bilang, aku tuh kalau dapat gaji harus kasih papa mama uang. Belum lagi sama saudara sendiri, minjem, ngutang, lupa bayar.
masa sih gue ada ngutang? Iya lo kemarin lo gue makan terus lu makan, lu nyuruh gue traktir, gue bayarin. Pas gue udah bayarin lu bilang entar lu bayar. Hah masa sih nggak ada kayaknya gitu ya. Lupa hutang, padahal inget cuman ngeles kayak gitu. Hutang nggak bayar, lupa bayar. Kadang mau minjem aja susah kayak gitu ya. Kok lu di situ ada nggak 250? Gue lagi butuh nih. Ah, gue lagi nggak ada deh. Ah masa 250 aja lu nggak ada, lu pacaran bisa kayak gitu. Pergi ke kafe bisa, gue nih butuh banget kayak gitu. Minjem aja susah. Kadang-kadang duit menjadi sumber masalah ya. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah semua barang-barang ini adalah sumber permasalahan? No, barang itu sifatnya netral. Gak ada positif, gak ada negatifnya. Yang membuat barang menjadi positif dan negatif adalah pemakainya atau si pemilik. Kalau kita jadi orang yang lebih biasa, lebih cincai ya, lebih terserah kayak gitu. Lebih oke lah, ya it's okay lah. Waktu rusak, oh gak apa-apa. Ya it's okay gak apa-apa, udah rusak ya udah nanti tinggal beli. Tapi ada yang sangat memiliki dan sangat mencintai, saking mencintai itu kayak kalau rusak dia merasa nyawanya rusak juga, gitu. Hatinya rusak juga. Apalagi kalau yang nyetir mobil, baret nih dibawa dede, kena baret, kena lecet. Waduh gila, ini lecetnya gede banget. Padahal cuma segini, 3 cm baretnya. Tapi dia berasa gede banget karena yang tergores bukan mobilnya. Hatinya tergores karena dia beli mobil itu pakai duitnya. Jadi kita perlu belajar nih, jenis permasalahan keluarga yang randomly, yang sangat banyak ini, bagaimana cara kita bisa menyingkapinya? Bagaimana cara kita bisa menyesuaikan diri dengan keluarga kita, saudara kita, papa mama kita, mengkomunikasikannya dengan baik, tapi keluarga tidak menjadi tempat di mana kita merasa, aku gak nyaman lagi lah. Kenapa sih orang-orang bisa betah di rumah? Aku gak betah. Aku pengen cari tempat yang lain. Aku jadikan rumah seperti hotel. Nah, itu semua tergantung kita pribadi. Beberapa waktu yang lalu aku pernah tulis di caption Instagramku begini. Kadang-kadang kita selalu berpikir, udah resign aja. Udah keluar dari rumah aja, ngekos di tempat lain. Itu salah satu jawaban terbaik lah. Kalau aku punya banyak masalah di keluarga, aku lebih bagus menghindar. No. Kadang-kadang permasalahannya bukan di barang-barangnya, tapi di cara mengkomunikasikannya. Nah kita akan belajar itu ya. Masih banyak hal yang bisa memicu keributan, kesalahpahaman, gencatan senjata, perang dunia di rumah. Tapi kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, maka segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Kita awalnya berkata dalam hati, aku pengen lihat keluargaku lebih baik. Tapi nyatanya seringkali kita malah merasa keberadaan kita malah menjadi masalah di dalam sebuah keluarga. Am I a troublemaker or am I a peacemaker for my family? Jangan sedih, jangan berkecil hati, semua kita ngalami hal yang sama ya. Kalau saya bisa ceritakan, it means saya juga pernah ngalami hal itu. Nah kita bedah yuk, beberapa kehidupan tokoh Alkitab yang juga mengalami hal yang sama. Nah supaya teman-teman tahu, seluruh tim dan seluruh youth, kita ini sebenarnya sama-sama mengalami fase yang sama kok. Tapi tokoh-tokoh Alkitab juga mengalaminya di usia mereka. Kita lihat ya, dari Yusuf dulu, yang paling familiar karena terakhir aku baru bahas Yusuf ya di khotbah terakhirku. Yusuf, di Kejadian pasal 37 ayat 3-4, kita baca ya. Kejadian pasal 37 ayat 3-4. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, ayat 4, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara-saudara Yusuf jadi benci sama Yusuf, karena Yusuf sangat menjadi kesayangan bagi papanya. Paling disayang juga jadi masalah, paling gak disayang juga jadi masalah, kayak gini ya. Ketika Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya, yang dilakukan oleh saudara-saudaranya adalah mereka buang Yusuf, jual, buang ke sumur, jual, terus dianggap mati. Ini kasihan sekali ya Yusuf. Dia bahkan waktu masih entah dia hidup, entah dia mati, saudara-saudara itu udah gak peduli, kayak gitu. Gak mau tahu lah, ya dia mau hidup, puji Tuhan, gak hidup, ya sudah lebih puji Tuhan lagi, kayak gitu.
Dia saudara yang masih hidup tapi dianggap mati. Tapi ini adalah seorang anak bungsu kedua terakhir yang paling disingkirkan awalnya, tapi paling diandalkan di ujungnya. Anak bungsu kedua terakhir yang menjadi penopang keluarga. Seringkali kita merasa begini ya, apalagi kalau beberapa teman-teman yang anak tengah. Aku bukan anak bungsu, aku bukan anak sulung, aku anak tengah nih, anak kedua. Aku punya koko, ya koko paling disayang sama papa karena anak pertama. Dedek paling kecil, paling disayang sama papa mama karena anak bungsu, bontot ya, paling kecil. Aku, siapa sayang aku? Aku gak merasa ada orang yang sayang aku gak merasa papa mama bisa ngerti, paham. Biasanya filosofi anak kedua itu lebih yang paling tertutup, paling introvert gitu ya. Susah untuk mengkomunikasikan apa yang di hati, tapi juga jarang mau berantem. Tapi dia pendem di dalam, kayak gitu. Nah ini anak bungsu kedua terakhir nih. Sebelum Benyamin, si Yusuf. Setelah Yusuf baru Benyamin. Memang mereka 11 saudara sih ya, mereka banyak ya, 12 saudara kayak gitu. Masih ada 11 saudara lain selain Yusuf. Tapi Yusuf tetap punya filosofi anak tengah. Kenapa? Karena dia yang paling dibenci, dia yang paling disingkirkan. Tapi hebatnya adalah dia tetap menjadi family's backbone. Dia menjadi penopang keluarga. Dan dia gak simpen dendam sama saudara-saudaranya. Nah selain Yusuf siapa lagi? Daud. Kita buka yuk di 1 Samuel pasal 17 ayat 28. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliah, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Jadi kondisinya nih, waktu itu mereka lagi mau bertempur sama Goliat. Papanya Daud suruh Daud hanya ke tempat medan pertempuran. Ngapain? Nganter catering ke abang-abangnya. Waktu dia nganter catering, maksud baik hati tuh. Karena papanya suruh dia kan nganter barang, nganter makanan. Dia nganter makanan ke abang-abangnya. Abang-abangnya malah jawab dia begini, ini kakak tertua nih yang ngomong. Ngapain lu datang? Loh, masa lu tinggalin yang 2-3 ekor domba itu semacam hinaan ya. Itu sarkas banget sih sebenarnya. Sindiran yang tajam. Lu ngapain di sini? Lu tahu nggak sih? Lu ada di sini tuh nggak ada guna. Lu lebih bagus, lebih berguna. Lu jaga kambing domba di padang rumput di belakang rumah. Kenapa lu tinggalin kambing domba itu? Seakan kayak kambing domba itu jauh lebih berharga kayak gitu. Itu sebenarnya sindiran keras sih dari abangnya. Seakan dalam tanda kutip, lu di sini juga nggak ada gunanya kayak gitu. Nggak untuk ngapa-ngapain. Kasihan ya Daud. Disepelekan oleh abang-abangnya, disuruh ke medan perang hanya untuk ngantar catering, dibedakan di antara saudara-saudaranya, bahkan waktu Samuel panggil anak-anak Isai. Kalau gue bayang-bayangin ya, itu ada di 1 Samuel pasal 16, kalau teman-teman bisa cek nanti di Alkitab, baca sendiri ya. Ada kondisinya di mana Samuel bilang sama Isai, aku datang untuk mengurapi salah satu anakmu jadi raja. Singkat cerita, si Isai, bapaknya Daud nih, panggil semua saudara-saudaranya. Tapi dia lupa kalau masih ada Daud yang di belakang rumah lagi jaga kambing domba. Aneh gak sih kadang-kadang kalau kita pikirin, memungkinkan gak seorang bapak lupa kalau dia masih punya anak paling kecil? Kan gak mungkin ya, orang dia yang lahirin, dia yang jagain kok kayak gitu. Lihat ya, ada ayatnya sangat miris sebenarnya kalau dibaca ya. Di 1 Samuel pasal 16 ayat 11. Maka lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Dia tanya. Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Cara papanya jawab, itu bukan kayak orang lupa. Kalau orang lupa itu kan biasanya, emang ini semua anak lu ya? Oh iya, aduh, panggil dong. Dia pasti langsung suruh anaknya panggil anak paling kecilnya. Kalau benar-benar lupa ya. Tapi jarang sih. Mana mungkin sih seorang bapak lupa sama anaknya sendiri. Ini kondisinya adalah dia menjawab dengan santai. Oh masih ada sih yang bungsu di belakang. Tapi kayak apa ya. Gak mungkin dia lah yang diurapi kayak gitu ya. Dalam tanda kutip ya. Mungkin papanya Isai sempat berpikir begitu. Enggak ditulis di dalam Alkitab. Tapi sepertinya kondisinya begitu.
Jadi waktu kita memikirkan anak bungsu, namanya anak bungsu biasanya paling dicinta. Tapi ini anak bungsu yang paling disepelekan. Anak bungsu yang disepelekan, diremehkan, tapi suatu hari dia jadi raja, bukan hanya atas keluarganya, tapi juga atas bangsanya. Paling disepelekan, tapi paling dikagumi. Lebih keren lagi Tuhan Yesus kita ya. 3 tokoh Alkitab saya pengen bahas. Tadi Yusuf sudah, Daud sudah, ini keturunan-keturunan sebelum Yesus. Yesus sendiri nih di Markus pasal 3 ayat 21. Markus pasal 3 ayat 21. Kita lihat ya, Markus pasal 3 ayat 21. Kasihan banget. Ini Tuhan Yesus waktu sudah melayani, sudah menyembuhkan banyak orang, sudah melakukan banyak aktivitas yang menolong orang banyak. Tahu nggak si Yesus ini? Dikatakan begini di ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bayangkan, waktu Tuhan Yesus tolong banyak orang, sembuhkan banyak orang, yang terjadi adalah Tuhan Yesus dibilang sama saudara-saudaranya, dia gak waras. Dihina dan dibilang, ini orang udah gila. Dibicarakan orang-orang di antara saudara-saudaranya, dikatakan gila sama saudara sendiri, ditolak keberadaannya oleh seluruh keluarganya. Ini seorang anak sulung yang menggantikan posisi ayahnya, tapi dibenci oleh saudara-saudaranya. Aku bisa bilang Yesus itu anak yang paling dijauhi, tapi suatu waktu ketika dia sudah menyelesaikan semua, justru hidupnya paling diteladani. Aku buat 3 highlight kata-kata tadi ya. Yang pertama adalah paling disingkirkan, tapi paling diandalkan. Yang Daud paling disepelekan, tapi paling dikagumi. Kalau Tuhan Yesus paling dijauhi, tapi paling diteladani hidupnya. Jadi kita harus seperti apa dong? Oh ternyata Yusuf, Daud sama Yesus juga mengalami hal yang sama ya di tengah-tengah keluarganya. Di antara saudaranya, bahkan di antara orang tuanya. Jadi mental orang muda yang harus dimiliki di tengah-tengah keluarga, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan pelajari hari ini. Nah, ada 2 poin yang penting banget yang perlu kita bangun from internal factor. Faktor internal, faktor yang ada di dalam diri. Sebelum kita melakukan sesuatu yang baik dan berguna, kita tabur apa yang mulia bagi keluarga kita. Sebelum kita lakukan itu, kita harus pastikan keluar dari spirit dan kerinduan yang benar dulu. Jangan keluar dari spirit dan kerinduan untuk membuktikan diri. I want to prove myself. Gue lebih baik dari Koko. Gue lebih baik dari Dede. Gue lebih kaya. Gue lebih punya banyak tabungan. Gue lebih disukai orang di luar. Jangan sampai ketika kita mau mengasihi keluarga kita mau menopang keluarga kita, semua dimulai dari rasa pahit, rasa kecewa, atau rasa dendam. Sesuatu yang lahir dari pembuktian diri, yang datang bukan karena kejujuran dan ketulusan, bukan karena kasih, pada ujungnya akan membuat sebuah keluarga tetap pecah. Percaya gak percaya? Jadi secara internal perlu diberesin dulu. Spirit dan kerinduannya harus benar dulu. Jangan pernah punya keinginan untuk membuktikan diri. Tapi jadilah tiang keluarga yang sungguh-sungguh kuat dan kokoh. Karena akar hati dan mentalnya benar. Nah jadi mental orang muda yang tepat sesuai dengan kebenaran firman. Ada 2 poin. Yang pertama adalah become brothers and sisters keeper. Menjadi penjaga saudara. Kalau teman-teman masih ingat nih ayatnya Kain dan Habel. Kain tuh ngomong begini sama Tuhan. Emang aku penjaga adikku? Kayak gitu ya. Kenapa aku yang ditanya? Kayak gitu, padahal dia yang membunuh adiknya. Jangan sampai kita kehilangan sense of belonging terhadap saudara kita sendiri. Kita bahkan lupa how to take care of them. Kita lupa bagaimana jaga perasaan saudara kita. Kita lupa jaga perasaan orang tua kita. Kita lupa jaga perasaan adik kita. Mentang-mentang dia dedek nih, ditindas terus, dibully terus. Disuruh-suruh, diperintah-perintah. Kita harus punya spirit brothers and sisters keeper. Lihat di Kejadian pasal 45 ayat 4-5. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati, jangan menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Yusuf tahu bagaimana membalut hati saudara-saudaranya. Perhatikan baik-baik bagaimana Yusuf membangun dirinya. Suatu hari dia menjadi orang yang dikagumi, bahkan sangat diandalkan oleh orang-orang kepercayaannya dia, oleh saudara-saudaranya dia. Caranya adalah apa? Dia tahu bagaimana cara menjadi seorang saudara yang menjaga saudara-saudaranya. Dia tahu caranya. Makanya dia langsung balut hati saudara-saudaranya. Waktu awal memang ketemunya tuh sempat Yusuf kayak memberi efek jera ya sama saudara-saudaranya. Sempat dikelabui, dimanipulasi kayak gitu. Tapi pada akhirnya yang Yusuf lakukan adalah Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya, sempat saudara-saudaranya itu takut, gentar ketemu sama Yusuf, gak berani angkat wajah untuk ketemu dia. Tapi Yusuf bilang, marilah dekat. Hei jangan takut, aku ini Yusuf saudaramu. Dia membangun rasa aman. Kalau kita adalah koko adalah cici, hey all youth, Anda adalah koko dan cici bagi anak-anak teen, adik-adikmu yang masih lebih kecil. Kamu harus bangun rasa aman. Jangan serasa kayak, oh aku ini kan anak sulung, aku ini koko paling gede loh, harusnya semua dedek-dedekku dengerin aku. Sifat otoriter takkan pernah membuat seseorang mengalami kasih. Karena kasih itu bukan dengan membuktikan diri, menunjukkan siapa lebih hebat, menghakimi, menyudutkan, memojokkan. Sifat otoriter lebih begitu sih ya. Kayak lu gak pernah bener, gue lebih bener, kayak gitu. Jangan sampai kita punya spirit begitu di antara saudara kita. Kita harus bisa efek saling mendengarkan, saling berkomunikasi. Walaupun kadang adik kita masih kecil, masih belum bisa mengungkapkan apa yang diisi hatinya. Tapi suatu hari ketika dia sudah dewasa, dia akan mengerti. Lebih bagus kita tetap mengajari, mendidik dengan kasih dibandingkan kita harus dengan otoriter, bentak, marah, dengan emosi, banting barang. Wah itu bukan bikin adik-adik kita makin takut sama kita. Ya takut sih, tapi gak segan. Gak mengasihi. Menghormatinya tuh gak lahir dari rasa segan, tapi lahir dari rasa takut. Dan takut ujungnya gak suka. Percaya gak percaya? Kalau seseorang takut sama kita, pada ujungnya mereka akan jadi gak suka sama kita. Karena takut. Tapi kalau segan itu menunjukkan teladan. Jadi waktu kita menjadi orang-orang yang disegani, suatu hari prinsip hidup kita akan diteladani. Begitu juga dengan Yesus. Yesus sendiri menitik beratkan pada saudara-saudara yang disebutkan oleh Yesus. Ada nih satu perikop waktu momen di mana Yesus duduk makan bersama dengan murid-murid dan beberapa orang. Lalu ada orang yang bilang, ibu dan saudara-saudaramu nunggu nih di depan rumah, ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jawab begini, oh inilah saudara-saudaraku, inilah ibuku, kayak gitu. Bukan berarti Yesus mengesampingkan keluarganya, bukan. Tapi Yesus malah levelnya lebih tinggi. Become brothers and sisters keeper, itu not just for our own siblings. Bukan hanya untuk saudara kita, saudara dalam satu kartu keluarga. Tapi Yesus mengajari kita bagaimana kita menganggap semua orang adalah saudara. Ini kalau bisa kita jaga, sampai suatu hari kamu sudah di marketplace, atau hari ini Anda sudah di marketplace, Anda bisa menjadikan partner kerjamu sebagai saudara. Enak banget kerjasamanya, percaya gak percaya? Tapi memang kita harus melatih itu ya, itu melatih hati sih ya, hati yang perlu dilatih. Makanya aku bilang, ini aku sebut sebagai mental faktor internal. Sesuatu yang ada di dalam diri, yang hanya bisa dilatih oleh diri kita sendiri, gak bisa orang ngajari kita. Kita perlu punya sense menjaga. Ketika Yesus ngomong, inilah saudara-saudaraku, inilah ibuku. Dia menjadikan orang-orang di sekelilingnya merasa dekat. Menjadi seperti keluarga dengan Yesus. Makanya Yesus pernah ngajari juga yang perumpamaan orang Samaria. Ya, orang Samaria yang baik hati. Semua orang di dunia ini adalah saudara-saudara kita. Apalagi saudara seiman, saudara yang sama-sama ditebus oleh darah Kristus. Yesus levelnya lebih tinggi, mengajari kita untuk belajar kompak bukan hanya dengan saudara kita, tapi dengan saudara seiman, bahkan dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kalau kita bisa mengasihi mereka seperti selayaknya saudara kita, dengan begitulah mereka akan mengalami kasih Tuhan dan menyadari kasih Allah di dalam hidup mereka. Lihat ya bagaimana ketika Yesus juga membawa setiap murid-muridnya, itu sudah seperti saudaranya. Ya demikian juga Paulus yang akhirnya memuridkan orang-orang, dan orang-orang ini menjadi seperti saudara seperjuangannya Paulus.
Makanya kita perlu belajar kompak, bukan hanya dengan saudara sendiri, tapi juga harus dengan saudara-saudara di luar. Live in father's responsibility. Ini poin yang kedua. Live in father's responsibility. Live in right values and menjadi orang yang menghidupi rules. Yang pertama tadi become brothers and sisters keeper. Yang kedua adalah live in father's responsibility. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan berani mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar. Tapi tidak dalam konteks hati meremehkan saudara-saudaranya. Bukan dengan konteks hati menyepelekan orang-orang. Menyepelekan saudara. Justru kita mengambil tanggung jawab lebih besar karena lahir dari sebuah kerinduan hati mengasihi. Oleh karena itu, kalau kita menjadi salah satu anggota keluarga, semua di antara kita, baik anak sulung, anak bungsu, anak tengah, kayak gitu ya. Anak yang 4 bersaudara, anak yang 5 bersaudara bahkan. Kita tetap harus sama-sama live in father's responsibility. Jangan sampai kita merasa begini, papa mama lah yang harus memenuhi semua kebutuhan kita. Percaya gak percaya, ketika kita menjadi seseorang yang bertumbuh di dalam responsibility, bertumbuh di dalam tanggung jawab atas diri kita sendiri. Satu waktu papa mama baru bisa percaya kalau kita sudah dewasa. Belajar gak usah disuruh, harus lakukan sendiri. Bekerja gak harus dipanggil pagi-pagi. Siapa yang bangun paginya masih dipanggil sama mama gitu ya. Jangan sampai kita jadi anak yang terus dalam tanda kutip sedikit membebani papa mama. Bukan hanya sedikit, bahkan kita bergantung penuh ya sama orang tua. Atau bahkan kalau ada yang berkata begini, kok aku gak dipenuhi sih kebutuhanku. Harusnya papa mama bekerja lebih keras dong. Papa mama dapat uang lebih banyak dong. Supaya aku bisa kuliah luar negeri. Supaya aku bisa capai cita-citaku. Supaya aku bisa capai impianku. Kenapa kita gak memilih jadi anak yang mempertanggungjawabkan hidup kita sendiri? Jadilah orang yang mandiri. Live in father's responsibility. Itu bukan hanya tentang tanggung jawabi keluarga. Bagaimana kita mau tanggung jawabi keluarga kalau tanggung jawab diri sendiri aja belum bisa? Tapi kalau kita sudah bisa tanggung jawabi diri kita sendiri, maka kita akan bisa tanggung jawabi papa mama kita. Apalagi untuk anak youth ya, yang orang tuanya sudah 50 tahun ke atas. Coba kamu yang set waktu kapan papa mamamu harus pensiun. Kalau bisa pensiun sedini mungkin it's good. Supaya papa mama masih punya waktu untuk membangun hubungan. Kadang-kadang papa mama kita bekerja sampai mereka lupa untuk pacaran seperti mereka dulu. Makanya kan mereka sering ribut. Kenapa? Karena komunikasi sudah gak terbangun. Buka mata kerja, buka mata pokoknya duit untuk keluarga. Buka mata anak. Kapan buka mata untuk pasangannya? Kita sebagai anak harus sadar diri. Papa mama kalau memang sudah waktunya, izinkanlah mereka pensiun. Jadilah anak yang tinggal dalam tanggung jawab seorang papa. Suatu hari bukan papa lagi yang harus tanggung jawabi keluarga ini. It's my turn. Itu adalah giliran saya. Oke, saya sampai di bab yang paling terakhir. Kalau yang pertama tadi kita bahas jenis permasalahan keluarga, oke. Yang kedua, kita lihat dulu, oh ternyata tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami hal yang sama nih di tengah-tengah keluarga. Dikucilkan, disepelekan, bahkan disingkirkan, dijauhi, dibilang gila lagi ya Tuhan Yesus ya. Kasihan. Di tengah-tengah keluarga ternyata semua anak remaja mengalami hal yang sama. Lalu kita belajar, jadi apa yang harus kita bangun secara mental? Ada 2 poin, become brothers and sisters keeper, jadi penjaga saudara. Yang kedua adalah tinggal di dalam tanggung jawab seorang papa, seorang bapak ya, tanggung jawab seorang bapak. Itu membawa kita semakin dewasa. Nah ini terakhir nih, bagian terakhir adalah what to do and how to do. Bagaimana caranya kita bisa bangun 2 hal itu tuh yang tadi. Yang pertama adalah jadi penjaga saudara, yang kedua adalah tinggal dalam tanggung jawab papa. Apa yang harus kita lakukan? Saya singkat aja, saya percaya teman-teman akan mengerti ya dengan mudah. Yang pertama adalah menjaga hati. Menjaga hati. Gimana caranya kita jadi penjaga saudara? Kita harus jadi orang yang menjaga hati. Jadi orang yang mudah menerima dan mengampuni. Jadi orang yang membuat perkara dari yang besar jadi kecil-kecil jadi gak ada. Gitu ya. Menjaga hati itu membuat seseorang mengerti bahwa hidup kita tidak bergantung pada kondisi dan emosi. Jangan biarkan kondisi dan emosi mengendalikan perasaan kita. Mengendalikan tanggung jawab kita. Kita harus jaga hati. Dikecewakan gak apa-apa. Disalahpahami gak apa-apa. Diomongin yang salah ya gak apa-apa. Kayak gitu ya. Barang rusak ya gak apa-apa. Mobil lecet gak apa-apa.
Bajuku dipakai, ditinggal di rumah temen gara-gara nginep. Oh ya sudah, gak apa-apa kayak gitu ya. Harus mudah jadi orang yang menjaga hati. Orang yang mudah menjaga hati akan mudah menerima kondisi. Mudah nerima, mudah ngampuni, mudah bilang gak apa-apa. Ya, harus jadi orang yang mudah jaga hati. Demikian Yusuf. Kenapa dia jadi orang yang sangat bisa diandalkan suatu hari nanti? Ketika di ujung usianya, dia menjadi seorang perdana menteri yang memberikan tanah terbaik bagi papanya dan saudara-saudaranya, bagi seluruh keturunan Israel. Karena apa? Dia menjaga hatinya. Tulus itu gak bisa sekali dilakukan. Tulus itu karakter. Jaga hati bikin kita jadi orang yang tulus. Tulus itu harus jadi lifestyle atau gaya hidup. Menjaga hati berarti tulus bukan cuma dilakukan sekali. Jangan pernah melakukan sebuah perbuatan baik sekali lalu kita bilang, kamu lupa aku pernah lakukan ini. Tapi satu hal itu aja terus yang diungkit-ungkit. Aku udah tulus loh, lakukan satu hal itu. Satu hal gak bisa buat kita jadi tulus. Tulus itu gaya hidup. Yang kedua, melatih diri untuk dipercaya. Katakan melatih diri untuk dipercaya. Berani mengambil alih pekerjaan-pekerjaan rumah atau tanggung jawab lebih besar. Nah, ini ngomong begini. Kadang-kadang kita di rumah kan punya papa mama yang jaga toko ya. Punya toko, papa mama punya pabrik gitu, punya kantor. Kita perlu menjadi orang-orang yang melatih diri untuk dipercaya. Jadi melatih diri untuk dipercaya itu bicara tentang kita berani mengambil tanggung jawab lebih besar. Seperti halnya kalau kita, kadang-kadang kita lihat ya teman-teman kita bisa jadi orang-orang yang bahkan waktu masih muda mereka sudah diwariskan pekerjaan papanya. Sedangkan kita masih belum. Ya kadang-kadang karena papa masih belum bisa mempercayai kayak gitu ya. Tapi kita harus kembali lagi. Kita harus mikir, kenapa orang dipilih? Karena dia dipercaya. Kenapa orang dipercaya? Karena dia sudah terbukti bertanggung jawab. Jadi kalau kamu lihat papa mama melakukan banyak hal, kamu ikutlah melibatkan diri, belajar dari papa mama. Melatih diri untuk dipercaya. Waktu dikasih tahu apa, dipeseni apa, lakukanlah yang terbaik. Dari step by step. Kepercayaan pertama baru akan menuju kepercayaan berikutnya. Tapi kalau hari ini kita dipercayakan satu hal aja, gak kelar-kelar, disuruh satu hal aja gak mau jalan-jalan. Ya gimana kita dapat clue berikutnya, gitu ya. Jadi melatih diri untuk dipercaya, bertanggung jawablah. Yang pertama tadi jaga hati, tulus ya. Yang kedua melatih diri untuk dipercaya, jadi orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga, fokuslah pada orang-orang, bukan pada barang. Perasaan keluarga kita, keinginan mereka, harapan papa mama, harapan saudara-saudara kita, keinginan mereka. Makanya jadi orang tuh harus peka ya. Jangan jadi orang yang peka. Peka tuh maksudnya budek gitu ya. Orang ngomong apa gak mau tahu. Pokoknya gua maunya begini. Ketika kita fokus pada barang, barang itu bisa aus, barang bisa rusak, barang bisa hilang, barang bisa diganti, barang bisa dimodif. Orang gak bisa diganti. Adikmu gak bisa diganti. Jangan sampai kita bilang sama temen didik kita ya, karena dia lebih cute, dia lebih lucu, dia lebih baik, lebih nurut. Kamu jadi adikku aja ya, gantiin adikku. Kamu bawa pulanglah adikku biar adikku jadi anak dari papa mamamu kayak gitu ya. Ngomong sama temen adiknya. Jangan sampai kita bilang begitu. Itu sangat menyakiti hati adik kita. Kita harus fokus pada orang, bukan pada barang. Orang gak bisa diganti, orang gak ada bekasnya. Saudara gak ada mantan saudara. Papa mama gak ada mantan, bekas papa mama gak ada. Seumur hidup kita punya ikatan keluarga dengan orang itu. Maka seumur hidup kita bertanggung jawab atas kehidupan orang itu. That's why yang pertama jaga hati, kedua melatih diri dipercaya, yang ketiga adalah fokus pada orang. Jadilah orang yang peka terhadap perasaan dan harapan orang lain. God bless you. Saya selesai, dan saya ajak teman-teman kita sama-sama renungkan firman Tuhan hari ini. Kalau demikian Yusuf pernah mengalami, demikian Yesus pernah mengalami, demikian Daud pernah mengalami. Kalau mereka pernah lulus, kami pun akan lulus bersama dengan Engkau Tuhan. Anda pun akan lulus, kalian akan lulus, saya akan lulus di dalam ujian yang Tuhan izinkan. Mari kita sama-sama memberikan hati kita dan hidup kita. Kita renungkan betapa kita mengasihi saudara-saudara kita. Kita juga mengasihi papa mama kita.
Jadilah family's backbone, tulang punggung yang kuat dan kokoh bagi keluarga. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mengasihi Engkau, kami mengasihi keluarga kami. Kami mau terus belajar tulus, belajar jaga hati. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. 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 Siapa di antara teman-teman yang dalam beberapa waktu ini sering mengalami gesekan di dalam keluarga? Sering disalahpahami sama saudara, sering salah paham sama papa mama. Sampai kadang-kadang merasa kayak aku gak pengen ngomong lah sama papa mama. Aku capek disalahpahami, aku capek diremehkan. Aku merasa aku selalu memberi yang terbaik, tapi apa yang aku dapat? Sering clash sama saudara, sampai kadang-kadang dalam hati bisa rasa kalau aku bisa pilih, aku gak mau saudaraan sama dia, sama Dede, sama Koko, sama Cici. Seperti hal yang tadi saya bilang, orang gak bisa diganti, orang gak bisa ditukar, orang gak bisa kita perbaharui ya, maksudnya gak bisa kita modif. Kalau kita punya barang, kita mau modif, kita mau perbaharui, bisa secepat mungkin. Sekali lu beli, lu taruh di satu toko, suruh dia modif, jadi lebih bagus. Mobil aja bisa direnov ya, bisa dimodif. Rumah bisa direnov. Saudara kita gak bisa. Selama mereka masih belum dewasa seperti yang kita harapkan, maka akan ada waktu dan proses yang akan dibutuhkan untuk menunggu dia sampai di level seperti yang kita mau. Atau kadang-kadang juga saudara kita gak akan pernah bisa hidup seperti yang kita mau. Semua mereka harus hidup seperti yang Tuhan mau. Jangan sampai kita menuntut saudara kita harus hidup seperti yang kita mau. Papa mama kita hidup seperti yang kita mau. Marilah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau teman-teman merasa ada gesekan-gesekan yang melukai hati, saya rindu untuk mendoakan Anda. Tutup mata, angkat tangan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kalau ada gesekan, ada pergumulan, ada rasa pahit, ada rasa kecewa yang pernah timbul di tengah-tengah keluarga oleh karena konflik dan gesekan keluarga, hamba berdoa, Tuhan Allah angkat dan cabut setiap rasa pahit dan kecewa yang ada. Tapi justru rasa pahit dan kecewa itu justru digantikan dengan kasih yang lembut dari Tuhan. Hari ini mereka menjadi orang-orang yang mudah menjaga hati. Kondisi dan emosi tak akan mengendalikan mereka. Tapi ketulusan dan kemurnian hati yang menjadi bagian dari hati mereka. Latih mereka untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh papa mama, oleh saudara-saudara mereka. Menjadi Koko dan Cici yang membangun rasa aman terhadap saudara-saudara mereka. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang fokus pada orang-orang, bukan pada barang. Tuhan berkati, urapi, dan balut setiap kasih di dalam hati mereka, pulihkan jiwa mereka untuk kembali mengasihi 100%. Thank you Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, urapi, dan sertai sepanjang minggu ke depan. Pekerjaan kami, studi kami, kuliah kami, apapun yang kami bangun. Kami akan menjadi tulang punggung keluarga yang kuat dan kokoh bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sama-sama diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.